Para sahabat, gerakan para kepala desa, perangkat desa berkampanye, berdeklarasi dengan calon presiden, wakil presiden menuai kritik itu sebagai polemik. Ada tudingan para kepala desa, para desa melanggar hukum, melanggar norma etika netralitas politik. Karena ketentuan normatifnya mereka juga harus netral seperti hanya aparat sipil negara, TNI, Polri. Ya, jadi saya berbicara di sini ingin mengatakan bahwa gerakan para kepala desa, perangkat desa itu meskipun dianggap salah, tapi itu adalah kegiatan yang baik. Ya, jadi salah tapi baik. Saya bukan membela para calon presiden, calon wakil presiden, tetapi saya membela desa, membela kepentingan desa. Desa harus berjuang, harus berpolitik, memanfaatkan pemilu sebagai momentum politik. Kalau tidak memanfaatkan momentum politik itu ya diprek. Kalau menyampaikan aspirasi di hari-hari biasa ya tidak memperoleh perhatian. Tetapi kalau ada proses momentum politik seperti ini kan mau tidak mau ada perjumpaan dan kemudian ada aspirasi dan ada visi. Netralitas di mata saya itu ya benar, ya normatif lah, silakan itu dikelola secara normatif supaya kita tidak ugal-ugalan. Tetapi netralitas itu bisa bersifat absurd. Artinya apa? Artinya ya dengan netralitas itu artinya norma itu menyuruh para kepala desa, para perangkat desa duduk di rumah, tidak usah berpolitik. Dengan kata lain, norma netralitas itu artinya melarang kepala desa dan perangkat desa itu berpolitik. Padahal mereka ini kan selama ini ya begitu-begitu. Selama ini ditindas, tidak memperoleh tempat yang memadai. Meskipun sudah ada undang-undang desa, tetapi baik entitas desa maupun para pejabat, baik kepala desa maupun perangkat desa ini memang tidak diakui, tidak dihormati, tidak dimanusiakan. Tidak memperoleh penghargaan yang layak, tetapi hanya diperalat, dimanfaatkan untuk target-target proyek dari atas. Dan itulah mengapa bahwa perjalanan selama 9 tahun ini legasinya datar-datar saja. Marwah desa hilang, marwah undang-undang desa hilang, digantikan dengan proyek dana desa. Jadi artinya kalau para kepala desa, perangkat desa berkomunikasi secara politik pada calon-calon presiden dan wakil presiden itu bagian dari cara mereka berpolitik berjuang. Jadi politik praktis itu biasanya dianggap jelek. Tetapi saya mengatakan politik praktis adalah perjuangan. Dengan cara begitu aspirasi mereka bisa diperjuangkan. Termasuk misalnya revisi undang-undang desa. Jelas bahwa dana desa sudah dikeluarkan dari undang-undang desa. Diambil oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Artinya apa? Ya sekarang itu sekalipun ada dana desa, itu bukan karena perintah undang-undang, tetapi karena diskresi pemerintah. Nah besok kalau ganti pemerintah, ya kan bisa saja mengelak, enggak akan memberi dana desa kalau tidak ada undang-undang desa. Orang bisa mengelak, lo nggak ada perintah undang-undang kok. Jadi ini salah satu revisi ini poinnya di sana ya. Ya meskipun nanti ada aspek-aspek lain soal masa jabatan, soal kesejahteraan. Nah kesejahteraan ini penting ini. Para perangkat itu di mana-mana ya kasihan. Kaya tidak, miskin tidak. Kalau berprestasi tidak dipuji, kalau jelek ya dicaci maki. Kalau kaya ya nanti jadi bahan olok-olok, wah ini pasti korupsi gitu. Tapi kalau miskin ya dianggap bodoh,
Tapi faktanya ya begitu. Mau menyekolahkan anak ke perguruan tinggi susah. Nggak bisa punya anak-anaknya nggak bisa mengakses kartu Indonesia Pintar karena kalau mereka dapat dianggap tidak tepat sasaran. Tapi faktanya begitu. Masih mending para perangkat desa yang punya tanah bengkok, yang tidak punya bagaimana? Ya. Jadi ada banyak yang diantara mereka yang memang harus berkebun, bertani untuk melangsungkan hidupnya. Lalu fungsi-fungsi perangkatnya menjadi berkurang. Tetapi ya itulah faktanya, karena memang mereka tidak dihormati, dihargai secara wajar. Tidak ada jaminan pensiun, tidak ada. Kalau di sini masih mending, ya mending aja. Misalnya dengan istilah lokalnya pengarem-arem, menggarap lahan sekian ya, hanya sekian persen dari jatahnya. Tetapi itu tadi kalau sudah pensiun ya begitu kondisinya. Jadi nggak ada penghargaan. Dan karena itu mengapa saya mendukung mereka dari beberapa kali. Harus memobilisasi massa, harus bernegosiasi pada calon-calon presiden, memperjuangkan ini ya, hak-hak politik mereka. Dan itu sudah banyak dilakukan. Bahkan kalau di level lokal ya, misalnya para perangkat desa harus berpolitik membuat bupati, agar bupati itu nanti berpihak pada kepentingan desa, kepala desa, dan perangkat desa. Desa adalah kekuatan, negara adalah kekuasaan, presiden juga kekuasaan. Kekuasaan tanpa kekuatan itu kropos. Sebaliknya, kekuatan tanpa kekuasaan itu loyo. Artinya, ketika para kepala desa, perangkat desa memobilisasi diri, bernegosiasi dengan kekuasaan, itu artinya mereka itu ingin meraih kekuasaan, ingin reclaim the power, merebut kekuasaan untuk memberikan daya tendang yang lebih hebat terhadap kekuatan yang mereka miliki. Sejarah teori sudah membuktikan bahwa desa seperti itu, desa tertinggal, desa miskin, desa terbelakang karena tidak punya kekuasaan, hanya punya kekuatan. Istilahnya desa itu cerak watu, ratu. Dekat dengan batu, jauh dari ratu. Watu atau batu adalah simbol kekuatan, ratu adalah simbol kekuasaan. Kita butuh ke depan Indonesia yang organik, Indonesia yang gotong royong, itu punya kekuasaan yang berlandaskan pada kekuatan dan kekuatan lokal yang punya kekuasaan. Itu yang disebut dengan gotong royong dan itu pernah tercapai atau pernah diraih pada era-era 1945 sampai 1965. Sekalipun negara itu tidak memberikan uang yang besar, tetapi justru di sana ada emansipasi dari desa, ada peran dari desa untuk memberikan kontribusi pada masyarakat setempat dan kepada Republik. Jadi itu keliru besar ketika negara mendistribusikan uang tetapi menjadi alasan bagi negara untuk melakukan subordinasi terhadap desa. Jadi kalau hari ini desa itu bergerak mobilisasi, melakukan negosiasi, itu sebenarnya sedang melawan subordinasi. Mereka pengen punya kekuatan dan sekaligus juga kekuasaan. Karena itu teruslah para kepala desa, para perangkat desa berjuang, berpolitik, bernegosiasi dengan para calon presiden untuk mengembalikan, untuk memperkuat kedaulatan desa, dan kedaulatan desa ini menjadi landasan yang kokoh untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat.